Apalagi kalau sengaja lupa. Jadi kalau ada utang di orang lain, ingat, nanti tentram. Kalau sengaja lupa, tidak tentram. Nanti itu orang lewat bilang, "Salam Pak," kita pikiran itu. Jangan sampai dia ada maksud itu. Satu tahun 365 hari kita lewati sampai dengan hari ini. Pertanyaan yang paling gampang adalah, sepanjang 365 hari ini, coba saudara renungkan sedikit, saudara merasa tentramkah? Atau justru saudara merasa tidak tentram? Tolonglah saudara renungkan, saudara sudah melakukan banyak-banyak kebaikan dan hal-hal yang sepertinya ikut Tuhan punya mau, tapi kok tidak rasa tentram, tidak senang, tidak sukacita. Itu berarti ada masalah sesungguhnya. Saudara-saudara, seorang sahabat menulis kepada saya hal ini. Dia bilang begini, kalau mau tentram dalam hidup ini, maka lakukanlah dua hal. Pertama, maka lupakanlah dua hal. Kalau mau tentram dalam hidup ini, lupakanlah dua hal. Pertama, lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain. Nanti bahagia, nanti tentram. Lupa buang kebaikan. Jadi kalau saudara pernah berbuat baik kepada orang lain, lupa sudah, supaya bahagia. Sebab kalau tidak lupa, biasa kita hitung-hitung. Lupa. Yang kedua, lupalah kesalahan orang lain pada kita. Itu nanti tentram. Lupakanlah kesalahan orang lain pada kita. Lupa perbuatan baik kita kepada orang lain, dan lupa kesalahan orang lain kepada kita. Nanti bahagia, nanti tentram, nanti sejahtera. Karena kadang-kadang kita tidak sejahtera karena orang lain. Manusia boton setolong sandia mason tahu diri. Kita yang tidak tentram. Tetapi tolong diingat dua hal, dia bilang. Tolong ingat baik-baik dua hal. Pertama, kebaikan orang kepada kita ingat. Orang boleh lupa kebaikannya kepada orang lain. Tetapi kita yang kepadanya orang buat kebaikan, jangan lupa itu orang pun kebaikan. Dua, yang harus diingat adalah utang kita kepada orang lain, tolong ingat. Itu tentram itu, Jangan sampai juga kita lupa buang dia pu utang, Apalagi kalau sengaja lupa. Jadi kalau ada utang di orang lain, ingat, nanti tentram. Kalau sengaja lupa, tidak tentram. Nanti itu orang lewat bilang, "Salam Pak," kita pikiran itu. Jangan sampai dia ada maksud itu. Ingat, dari kasih tahu dia bilang, "Saya ingat, saya tidak lupa." Itu baik. 4 pernyataan ini menolong kita untuk segera cepat-cepat ambil kesimpulan. Saudara, kadang-kadang kita memang juga tidak bahagia karena perjalanan dari rumah ke gereja dan dari gereja ke rumah tidak sampai. Ulangi. Kita tidak bahagia karena perjalanan kita dari rumah ke gereja dan dari gereja ke rumah tidak sampai. Banyak orang sulit sekali untuk memberi maaf, mengampuni, menolong dan seterusnya karena perjalanan dari rumah ke gereja tidak sampai, dari gereja ke rumah tidak sampai. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana. Di rumah kita pribadi yang beda, sampai di gereja kita pribadi yang lain. Akhirnya kita tidak sampai menemukan diri kita sendiri. Di gereja dalam kegiatan-kegiatan kerohanian kita terlihat begitu rohani dan begitu suci, tapi kita tidak jalan pulang sampai di rumah. Dia habis di depan pintu gereja. Perjalanan yang tidak sampai itu tidak bagus. Harusnya kalau perjalanan dari rumah ke gereja
Saudara, apa yang terjadi di rumahmu sekarang bawa datang ke gereja, selesaikan di sini, dan pulang bawa apa? Pesan firman Tuhan ini sampai ke rumahmu, bahagialah engkau. Tapi perjalanan kita sering putus di tengah jalan. Dari rumah tidak sampai gereja, karena kita berbeda dengan apa yang ada di rumah. Di gereja kita kelihatan suci dan baik sekali, tapi dia habis di depan pintu. Dia tidak sampai di rumah. Saudara-saudara, lalu bicara tentang hidup sebagai keluarga Allah, kita membaca bagian teks ini, teks yang sederhana, secara jelas, itu tanpa diotbahkan, kita tahu benar. Dia hanya menyuruh satu kata, hormatilah. Kalau saudara ingin memulihkan hubungan-hubunganmu, mulailah dengan hormat. Hormatilah. Teks tadi mencatat, hormatilah orang tua. Orang tua itu harus dihormati. Sebab mereka memang orang tua. Apalagi kalau dia orang tua kandung. Alkitab bilang, hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan bersekolah tinggi sedikit orang tua, omen dia kira dia sudah betul. Dia tidak betul itu. Hormati. Hormati orang tua sebagai senior dalam persekutuan jemaat. Mereka duluan, mereka senior. Mereka duluan. Sebagai bapak, hormati mereka sebagai saudara laki-laki. Pembacaan tadi dengan serius menyatakan bahwa tegur mereka juga. Tagal mereka bapak, mereka senior, mereka saudara laki-laki, mereka tidak salah. Ada. Tapi menegur dengan rasa hormat itu menarik untuk memulihkan hubungan. Nanti sebentar kita belajar sedikit bagaimana menegur. Hormatilah perempuan-perempuan, para janda, hormati mereka. Janda yang benar-benar janda. Itu ada bilang, itu tidak ada anak, tidak ada dia sendiri. Kalau Tuhan kasih anak juga, jangan hormati yang janda bagus-bagus. Yang tidak bagus kita kurang hormat. Hormatilah. Yang perempuan tua, Alkitab mencatat, yang perempuan tua panggil mereka sebagai ibu. Maka tolong kau yang ibu-ibu tua dan juga bikin ke ibu-ibu. Yang bikin ke nona-nona lain. Bikin ke ibu-ibu. Yang perempuan yang usianya di bawah, panggil mereka sebagai adik. Kita adik perempuan dong tuh baik. Bapak dan mama sakit dong langsung pi. Dong baik. Patut dihormati itu. Tapi hormatilah juga para pemimpinmu di dalam jemaat. Di situ dicatat dengan baik para penatua, pemimpin jemaat, mereka perlu dihormati. Apalagi mereka yang mendedikasikan dirinya dengan baik untuk mengajar, untuk berkhotbah, untuk mendampingi saudara, mereka harus dihormati dengan baik. Maka pemulihan terjadi dalam hubungan keluarga dan keluarga Allah. Nituri memlana kan juga materi, no ale masih yang di